Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dan rekan saya Yudi Kasaputra. Kami dari PT Vale Indonesia ingin memperkenalkan sebuah program yaitu Panen Lestari Manokwari, di mana program ini merupakan CSR dan strategis untuk menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal, khususnya di daerah lingkar tambang seperti Sulawesi Tengah. Untuk sesi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari daerah tersebut. Nama daerahnya adalah Morowali, Kabupaten Morowali, dikenal sebagai kawasan pertambangan nikel yang sedang berkembang pesat. Namun di sisi lain, banyak masyarakat lokal masih bergantung sekali dengan pertanian konvensional yang hasilnya rendah dan bahkan boros biaya. Nah, di sini kami sebagai PT Vale Indonesia sebagai pelaku industri berbasis sumber daya alam memiliki peluang untuk mendorong transformasi sosial ekonomi lewat program CSR, pertanian organik metode SRI, System of Rice Intensification, yang telah berhasil diterapkan di beberapa wilayah, yaitu wilayah Luwu Timur dan Sigi. Selanjutnya, di sini ada urgensi proyek Panen Lestari Morowali. Dapat Ibu lihat di sini harga pupuk kimia sangat meningkat dari Januari 2021 sampai 2022 itu sangat meningkat sekali. Bahkan ketika 2023 terjadi penurunan, namun untuk tahun selanjutnya naik kembali. Sebagian besar petani di Morowali itu masih menggunakan pupuk kimia dan metode tanam lama, padan benih, boros air. Produktivitas rata-rata hanya mencapai di 3,5-5 ton per hektar dan mentok paling di 4 ton kurang. Biaya produksinya cukup lumayan tinggi, harga jual tidak sebanding bahkan. Rentan gagal panen saat iklim tidak stabil. Next. Di sini juga bisa kita lihat grafik ini, tingginya tingkat kemiskinan di daerah tambang itu. Angka kemiskinan Morowali itu bahkan tercatat di 11,55%, di atas rata-rata nasional, yaitu hanya di 9,4%. Dan di sini untuk potensi lahan sawah itu lumayan terbengkalai. Di Morowali itu sendiri ada sekitar 1.000 hektar lebih sawah belum digarap secara optimal, terutama di desa Bahulopi, Dampala, dan Patuvia. Urgensi ketahanan pangan lokal dengan menggunakan sistem SRI ini terbukti hemat air 40% dan tahan perubahan iklim. Bisa meningkatkan panen dengan biaya rendah, cocok untuk skala desa. Next. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ada dua grafik. Yang pertama itu adalah grafik perbandingan hasil panen, dan di sebelahnya itu ada grafik penghematan biaya pupuk. Di sini yang pertama perbandingan hasil panen ini, bahkan konvensional dan SRI ini sangat jauh berbeda. Bahkan bisa 2 kali lebih banyak hasil panennya dengan menggunakan sistem SRI ini. Nah, di sini juga bahkan dengan menggunakan sistem SRI ini bisa 4 ton lebih per hektar hasil panennya. Dan untuk di sebelahnya itu penghematan biaya. Konvensional itu biayanya bahkan jauh lebih besar, dan dengan menggunakan sistem SRI organik ini bisa menghemat biaya 30%. Oke, next. Nah, program SRI organik di Morowali ini adalah System of Rice Intensification atau SRI, metode budidaya padi yang menekankan pada efisiensi, keberlanjutan, dan hasil panen tinggi dengan biaya dan input yang minimal seminimal-minimalnya. Tujuannya adalah agar hasil panen padi itu lebih tinggi
penggunaan air dan pupuk itu jauh lebih hemat, biaya produksi yang jauh lebih rendah, menggunakan pendekatan organik dan sangat-sangat ramah lingkungan. Prinsip utama dari SRI itu sendiri adalah tanam bibit muda, penanaman jarak, irigasi intermiten, basah, kering, penggunaan pupuk organik, penyiaran teratur agar gulma tidak mengganggu pertumbuhan dengan pengolahan tanah dan tanpa pestisida kimia. Lokasi dan target yang akan kami capai, yang akan kami inginkan adalah yaitu di lokasi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali itu sendiri, dengan peserta 60 petani dari 3 desa, yaitu ada di Desa Baho, di Desa Patuvia, dan di Desa Dampala. Yang kurang lebih luas lahan awal yang akan kami garap itu ada di 10 hektar, yaitu pilot project. Next. Nah, ini ada di target dan indikator keberhasilan. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Hasan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target dan indikator keberhasilan dari SRI. Yang pertama ada produktivitas panen, kemudian penurunan biaya produk pupuk, kemudian ada pendapatan petani, dan juga ada potensi replikasi di tahun depan. Yang pertama, jika kita menggunakan program SRI yang akan meningkat tentu hasil panennya, di mana kami akan mencapai 6-8 ton per hektar. Kemudian akan disusul dengan penurunan biaya pupuk, di mana kami akan menghemat sekitar 30%. Kemudian ada pendapatan petani yang naik sekitar 50%. Kemudian kami juga akan memilih petani yang tersertifikasi sekitar 60 orang. Untuk potensi di tahun depan, kami menargetkan 30 hektar. Target ini tentu dirancang bukan hanya sekedar perencanaan biasa, tetapi untuk meningkatkan produktivitas jangka pendek, serta membangun ketahanan pangan desa yang tangguh dan hemat biaya, serta mudah direplikasi. Oke, next. Di sini ada usulan anggaran yang kami susun. Yang pertama ada pelatihan dan fasilitator di 45 juta, kemudian di sarana produksi dan juga pupuk sebesar 75 juta, kemudian ada logistik dan juga monitoring sebesar 25 juta, dan yang terakhir adanya dokumentasi dan juga laporan evaluasi sebesar 15 juta. Usulan ini disusun berdasarkan 6 bulan dengan total anggaran sebesar 160 juta. Kami juga menyusun presentasinya, di mana untuk sarana produksi dan pupuk membuat presentasi yang sangat besar dari proyek ini sekitar 47%. Kemudian ada juga pelatihan dan fasilitator sebanyak 28%. Untuk logistik dan monitoring sebesar 16%. Dan yang terakhir di dokumentasi dan juga evaluasi sebanyak 9%. Next. Kami juga menyusun adanya rancangan program. Ada 4 fase. Yang pertama, di bulan pertama kami menyusun adanya edukasi dan sosialisasi. Di sini kami menekankan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, di mana kami akan menyelenggarakan sosialisasi di rumah warga untuk manfaat metode SRI organik, di mana manfaat ini sangat penting akan meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian yang kedua, kami juga memilah petani peserta dan juga akan membentuk kelompok kerja. Kemudian fase yang kedua, kami menggunakan pelatihan teknik SRI pada bulan kedua sampai ketiga dengan menggunakan metode tanam jarak, irigasi yang hemat, pupuk organik seperti kompos. Untuk fase yang ketiga di implementasi, ini kita lakukan di bulan 4 sampai bulan ke-6. Tentunya kami melakukan pendampingan teknis di lapangan agar pencapaian keberhasilan tercapai. Kemudian kami juga melakukan monitoring pertumbuhan dan pencatatan hasil panen. Yang terakhir tentunya kami melakukan evaluasi dari hasil yang dicapai selama 6 bulan, serta memberikan saran-saran perbaikan apakah kurang pupuk atau kurang nutrisi untuk padi yang dihasilkan. Selanjutnya kami juga mengundang stakeholder dan juga kolaborasi. Yang pertama tentunya dari pihak kami yaitu PT Vale Indonesia,
CSR dan Logistik, kemudian ada Dinas Pertanian Morowali sebagai dukungan teknis, kemudian ada juga Koperasi Lokal dan BUMD ES sebagai distribusi hasil, kemudian kami juga menggandeng Yayasan Mitra Tani Mandiri sebagai pelatih di lapangan, dan kami juga tentunya menggandeng komunitas petani muda agar lebih efisien. Di sini kami juga membuat potensi replikasi dan keberlanjutannya. Yang pertama, tentunya setelah melakukan panen selama 6 bulan dan perdana sukses, kemudian kami melanjutkan dengan pengembangan di desa lainnya seperti Tamboyolali dan juga Lele-Lele. Kemudian ada integrasi dan arbowisata dan edukasi SRI di sekolah, tujuannya agar banyak anak muda yang tertarik di dunia pertanian. Kemudian kami juga membentuk koperasi SRI Morowali untuk ekspansi beras organik. Yang terakhir, kami juga adanya potensi kolaborasi dengan BUMN di bidang pangan, yaitu ID Food. Kemudian selanjutnya ada mission statement. Dengan proyek panen lestari di Morowali ini, kami selaku PT Vale Indonesia tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membangun kemandirian dan juga kesejahteraan petani lokal melalui metode pertanian yang ramah lingkungan dan telah teruji keberhasilannya. Ini bukan sekadar proyek CSR biasa, melainkan warisan perubahan nyata untuk menjadikan Sulawesi Tengah menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami sebagai PT Vale Indonesia mengundang seluruh instansi pemerintah agar ikut berkolaborasi dan membuat Kabupaten Morowali menjadi penghasil petani terbaik di Indonesia. Salam sejahtera.